Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen pembelanjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen pembelanjaan. Manajemen pembelanjaan yang sering disamakan dengan manajemen keuangan mencakup seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana atau aset untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Baiklah, bisa kita lihat dalam PPT ini menjelaskan ada 5 fungsi manajemen pembelanjaan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan keuangan yang merencanakan kebutuhan dana perusahaan, mengatur arus kas, menyusun anggaran, dan membuat proyeksi keuangan agar kegiatan perusahaan berjalan lancar. Yang kedua yaitu fungsi pengambilan keputusan investasi, menentukan proyek atau aset yang layak dibiayai seperti membeli mesin, membuka cabang, atau mengembangkan produk. Yang ketiga yaitu fungsi pengambilan keputusan pendanaan, yang memilih sumber dana paling tepat, apakah memakai utang, modal sendiri, atau kombinasi, serta mengatur struktur modal yang aman bagi perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengambilan keputusan dividen, yaitu menentukan apakah laba dibagikan sebagai dividen atau ditahan untuk keperluan investasi kembali, serta menetapkan besarannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, fungsi analisis dan pengendalian keuangan. Fungsi ini menganalisis laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, membandingkan anggaran dengan realisasinya, dan mengendalikan biaya agar sesuai rencana. Lalu ada beberapa tujuan manajemen pembelanjaan, yaitu mengoptimalkan penggunaan dana, mencegah pengeluaran berlebihan, menentukan prioritas pembiayaan, meningkatkan efisiensi biaya, menjaga kestabilan finansial, dan mengatur arus keluar kas, mendukung evaluasi keputusan keuangan, mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Baiklah, bisa kita lihat juga di dalam PPT ini menjelaskan kegiatan dalam keuangan perusahaan. Nah, bagaimana sih cara memperoleh dana? Nah, di sini ada 2 cara untuk memperoleh dana, yaitu external financing. External financing yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya, laba ditahan, penyusutan, penjualan aset lama, modal pribadi pemilik untuk usaha kecil. Nah, kelebihannya juga ada nih. Kelebihannya tidak menambah utang, biaya lebih rendah karena tidak perlu bunga, dan tidak ada campuran tangan pihak lain. Ada juga kekurangan dari cara ini, yaitu jumlah dana terbatas bisa menghambat pengembangan. Nah, kalau kekurangannya yaitu jumlah dana terbatas bisa menghambat pembagian dividen, jika aset dijual juga bisa mengurangi kapasitas produksi. Lalu ada cara yang kedua yaitu internal financing, sumber dana yang berasal dari pihak luar perusahaan. Nah, contohnya yaitu pinjaman bank, obligasi, saham, leasing, terus kredit dari pemasok. Di penjelasan kegiatan dalam keuangan perusahaan tadi, yaitu bagaimana sih cara menggunakan dana. Nah, di sini juga ada 2 cara, yaitu alokasi jangka pendek modal kerja, yaitu penyaluran modal yang diharapkan dapat kembali dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Misalnya, penempatan sejumlah modal pada kas dan serta kas, piutang, dan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Nah, yang cara yang kedua yaitu alokasi jangka panjang, investasi modal, yakni investasi yang diharapkan dapat kembali dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya nih, investasi pembelian mesin, produksi, mendirikan pabrik baru, sewa gedung, dan lainnya. Baiklah, ini adalah penjelasan yang terakhir, yaitu langkah-langkah penggunaan dana. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua penetapan prioritas, yang ketiga pembagian dana secara proporsional, yang keempat penguasaan evaluasi, dan kelima yaitu penyesuaian jika diperlukan. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.